Kedekatan Marc Marquez dengan petinggi Ducati mulai terlihat akhir-akhir ini. Salah satunya bisa dilihat pada video yang diunggah akun Instagram @MotoGP. Dalam video itu terlihat Marc Marquez bercanda dengan manajer Ducati Lenovo Team, David Tardosi. Namun di samping canda tawa Marquez, Tardosi mengagumi pembalap Spanyol itu. Sebab diakui Tardosi, Pecco Bagnaia saat melawan juara dunia 8 kali itu sangat berat. Selain itu, Tardosi juga mengakui Marquez telah memberikan pertunjukan bagus. Sementara itu, mantan pembalap Danilo Petrucci mengatakan kalau orang sehebat Marc Marquez tidak akan dilepas begitu saja oleh Ducati. Apalagi saat ini pabrikan Italia itu sedang mencari pasangan baru Pecco Bagnaia untuk 2025. Ditambah menurut Petrucci, Gigi D'Alagna ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan pembalap seperti Marquez dengan motor Ducati. Martin memulai musim 2024 dengan memperingatkan Ducati dia akan pergi dari pabrikan kecuali dia dipromosikan ke tim resmi pada tahun 2025. Setelah diabaikan Ducati yang lebih memilih Enea Bastianini untuk kursi pabrikan 2023, Martin jadi kehilangan gelar tahun itu dari Francesco Bagnaia pada putaran terakhir di Valencia, yang berarti melewatkan promosi otomatis ke Lenovo Ducati. Martin memang dibekali motor spek pabrikan yang sama seperti Bagnaia. Namun statusnya sebagai pembalap satelit menjadi pembeda dari sisi finansial. Setelah menandatangani kontrak baru, Bagnaia memiliki gaji pokok yang berkisar di 7 juta euro. Namun angka tersebut bisa naik menjadi 10 juta euro dengan bonus. Sementara itu, Martin yang berstatus sebagai pembalap satelit mendapatkan kompensasi finansial yang jauh lebih rendah. Namun gaji kedua pembalap masih kalah dari Fabio Quartararo. Setelah memutuskan bertahan di Yamaha sampai 2026, pembalap Prancis itu dilaporkan memiliki gaji pokok 12 juta euro per tahun, membuatnya jadi pembalap MotoGP dengan gaji terbesar. Martin memimpin klasemen MotoGP setelah 4 putaran. Dia unggul 17 poin dari juara bertahan Bagnaia. Juara dunia MotoGP tahun 2020 sekaligus rider Repsol Honda Joan Mir dikabarkan siap angkat kaki dari HRC. Apalagi melihat tidak adanya perkembangan Repsol Honda dalam 2 musim Joan Mir bergabung. Bahkan bisa dibilang musim ini merupakan tahun terparahnya Repsol Honda. Dalam 4 seri MotoGP 2024, Joan Mir baru koleksi 12 poin. Posisi finish terbaiknya ada di posisi 12. Musim lalu Joan Mir cuma mampu koleksi 26 poin dan harus absen 3 seri akibat cedera. Faktor utama Joan Mir cedera juga akibat dari motor Honda RC213V yang sulit dikendalikan dan membuatnya sering terjatuh. Kontrak Joan Mir sendiri bakal habis pada akhir musim 2024 ini. Dilaporkan Paddock GP, Joan Mir segera pindah ke tim lain di MotoGP 2025. Dikarenakan slot tim pabrikan dipastikan penuh untuk musim depan, Joan Mir mengincar tim satelit. Tim satelit Aprilia Trackhouse dikabarkan jadi incaran Joan Mir selanjutnya. Apalagi di sana ada mantan bos timnya di Suzuki yakni David Brivio. Kolaborasi Joan Mir dan David Brivio ini yang mengantarkan Mir dan Suzuki jadi juara dunia pada tahun 2020 lalu. Tim Trackhouse juga saat ini belum memperpanjang kontrak 2 ridernya yakni Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Keduanya saat ini tampil di bawah harapan. Oleh karena itu, opsi membajak dari Joan Mir dari Repsol Honda jadi pilihan tim baru asal Amerika Serikat tersebut. Sedangkan Repsol Honda mau tak mau pabrikan asal Jepang ini mencari pengganti jika kepindahan Joan Mir ke Trackhouse terrealisasi. Kabar yang beredar, pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak ini berniat untuk mendatangkan runner-up MotoGP 2023 Jorge Martin. Sudah menjadi rahasia umum jika Jorge Martin mengincar status pembalap pabrikan di MotoGP 2025. Menjadi pendamping Francesco Bagnaia merupakan target utama dari JM89. Sayangnya untuk merealisasikan target tersebut bukan perkara gampang. Apalagi pabrikan Borgo Panigale lebih condong untuk mendatangkan Marc Marquez jika terpaksa harus menendang Enea Bastianini. Jika dilihat dari peluang, kecil kemungkinan bagi Jorge Martin untuk menjadi tandem Bagnaia.
Kecuali dia mampu menyegel gelar juara dunia MotoGP 2024, maka ceritanya akan lain. Opsi paling masuk akal bagi pembalap asal Madrid, Spanyol ini ialah berlabuh ke Repsol Honda. Mengingat tim pabrikan MotoGP 2024 sudah memiliki incaran masing-masing. Sebagai contoh, Aprilia yang menginginkan Marco Bezzecchi atau Enea Bastianini sebagai pengganti Alex Espargaro. Sedangkan KTM Factory Racing jelas memilih Pedro Acosta untuk menggantikan Jack Miller yang secara performa mengalami penurunan. Ban belakang bergetar telah menjadi problem berulang di MotoGP tahun ini. Dengan para pembalap Ducati yang secara khusus menyuarakan masalah ini sejak putaran pembuka di Qatar. Rookie Tech3 Gasgas Acosta juga tidak luput dari keluhan tersebut usai menghadapi situasi serupa pada ban belakangnya di Jerez berimbas pada finish P10. Hasil terburuknya di kelas utama sejauh ini. Berbicara setelahnya, pembalap berusia 19 tahun itu mengatakan sudah waktunya bagi pemasok ban resmi MotoGP untuk memperbaiki masalah ini dan membuat ban yang lebih stabil. Karena masalahnya tidak terkait langsung dengan motor atau sistem pengereman. Ketika ditanya apakah ia menghadapi masalah yang sama di GP Amerika di Austin, Acosta mengungkapkan, di balapan sprint dirinya mengalami lebih banyak getaran dibandingkan balapan Grand Prix dengan ban yang lebih lunak. Tapi di balapan hari Minggu di Jerez lalu, Acosta menggunakan ban medium bukan ban lunak. Jadi dirinya sangat sulit untuk memahami dari mana asal getaran itu. Acosta bukan satu-satunya rider KTM yang mengalami masalah ini di Jerez. Karena Jack Miller juga mengalami masalah yang sama. Di semua tikungan di Jerez, Miller mengaku ingin membiarkan motor meluncur dengan cukup cepat di tikungan. Namun motor malah mulai bergetar dari bagian belakang, membuat motornya seperti meluncur ke samping. Sehingga dirinya harus menunggu getaran itu mereda sebelum mulai bisa berakselerasi keluar tikungan. Miller sebenarnya sudah mulai membuat beberapa kemajuan dalam hal setup motor. Namun ternyata dirinya dan tim malah menemukan masalah getaran ban ini. Rekan setim Miller di tim pabrikan KTM, Brad Binder, juga mengalami getaran ban belakang untuk pertama kalinya di motor RC60-nya. Saat ia finish sebagai pembalap non-Ducati di posisi ke-6.